bolehkan melakukan upacara pengabenan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar upacara pengabenan, itu adalah upacara sakral yang bersifat duka, di mana masyarakat Bali di sini itu jenazahnya harus dibakar. Kalau seperti zaman sekarang kan sudah lebih praktis dengan cara seperti dikremasi, begitu Bapak Ibu ya. Kalau untuk mungkin keyakinan yang lain seperti Muslim itu kan harus dikubur begitu ya. Nah, setiap agama itu kan memiliki keyakinan masing-masing, punya tradisinya. Nah itu uniknya di Desa Trunyan ini, masyarakat di sana tidak diperbolehkan dari bambu. Nah tapi dengan pada dasarnya kalau secara umum jenazah itu kan dikubur itu dengan kedalaman beberapa meter ya untuk digali tanahnya. Kalau ini tidak, dan dipercaya kalaupun ada sanak keluarganya yang mau menjenguk ke sana, artinya berziarah ke sana, diperbolehkan. Dan yang menjadi tradisi uniknya itu atau keyakinan mereka di lahan pemakaman tersebut itu ada salah satu pohon yang tumbuh tinggi besar. Itu namanya pohon taru, Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian di beberapa lahan tempat mereka itu dikelilingi beberapa kemenyan. Makanya kata dasar dari Trunyan itu adalah taru dan menyan. Karena taru itu unsur dari pohonnya sendiri yang konon katanya kalau setiap para wisatawan datang ke sana itu kita tidak bisa melihat ke sana, tapi sama sekali tidak ada bau anyir atau bau busuk dari jenazah-jenazah yang dipercaya dimakamkan layaknya seperti itu. Karena komponen yang terpenting di sini adalah unsur dari pohonnya yang bisa menghirup bau yang tidak sedap itu. Itu dia salah satunya Bapak Ibu. Kelebihan dari Desa Trunyan ya, itu berada di daerah Kintamani. Ya. Mungkin next time kalau Bapak Ibu ada trip ke Bali lagi, mau tahu Desa Trunyan yang ada di daerah Kintamani, silakan masukkan dalam list. Jadi kita ke sana nyebrang pakai boot. Danau terluas nomor 1 di Bali kita seberangi, yang luasnya kurang lebih 15 km, yaitu Danau Batur. Sampai di sana sudah ada transport yang tadi disediakan untuk kita langsung explore Kintamani dan sekitarnya, khususnya Desa Trunyan, begitu ya. Oke, ini kita kembali masuk tol Bapak Ibu. Kalau kita lihat tampilan tol di sini airnya sudah mulai pasang. Dan di bagian tol ini sudah saya lihat tadi, perhatikan ada beberapa sampan-sampan dayung atau perahu yang digunakan dengan bertujuan di sini kalau misalnya sudah agak siang. Di dasar bawah laut ini banyak sekali terdapat ikan kecil. Ya, di sini kalau dari tampilannya bapak-bapak di sini kayak suka mancing ya Pak ya. Tapi mancing ikan, bukan mancing keributan loh ya. Kalau ke sini kita bisa menyewa sampan dayung atau perahu karet yang katanya itu sewanya hanya 20.000 atau 30.000 satu jam. Jadi kalau memang ada yang niat mau mancing ikan di sini boleh Bapak Ibu ya. Kalau kita dapat ikan nanti dijual ke pasar, dari ikan jadi cuan. Nah, modal 20.000 baliknya berkali-kali lipat, ya kan? Karena memang benar. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat sebanyak ini. Jadi para ini adalah para nelayan ya, yang memang mereka ini dapat ikannya dari sini, kemudian akan dijual ke pasar ya. Secara tidak langsung kan ini barter sebenarnya ya. Masyarakat yang memang butuh dengan lauknya ikan, ya kita belilah dari tangkapan mereka di sini. Nah inilah. Jadi makanya saya katakan ini tol Bali Mandara, Bali aman dan sejahtera. Ini adalah terkait dengan perekonomian masyarakat Bali juga yang di bagian selatan. Karena kan ini ada timbal baliknya ya. Artinya dari usaha mereka tidak akan mengkhianati hasil dari mereka untuk mereka dan oleh mereka juga. Nah itu dia. Inilah tujuan dari pemerintah membangun tol laut Bali Mandara kita Bapak Ibu. Tidak akan sia-sia karena bagaimanapun juga semua juga untuk kita ya, untuk kemakmuran dari ekonomi kita masyarakat di Bali ya, khususnya Bali Selatan karena posisi kita di ini lagi di selatan ya. Jadi beberapa tampilan yang kita perhatikan untuk siang hari ini dengan posisi air lagi bagusnya, pasangnya air laut lagi terjadi, makanya itu kenapa kalau Bapak Ibu setuju dengan kita makan siang dulu. Sebenarnya alasan satu lagi di balik itu adalah sambil kita menunggu air lautnya makin pasang, makin siang akan makin tinggi. Jadi untuk nanti kegiatan water sport lebih asik kalau sudah agak siang setelah kita jeda makan siang. Karena kalau kita untuk makan siang pun saya rasakan waktu 1 jam cukup ya. Nah, jadi setelah itu nanti di water sport kita bisa lebih relax waktunya, bisa lebih santai di sana.